saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan dan pasti sangat menarik serta bermanfaat. Yang kami beri judul kali ini, menerima kelebihan dan kekurangan kita. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul semua menyadari sebenarnya bahwa dirinya itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tetapi kenapa seringkali kita juga, saya juga sendiri seringkali merasakan rasanya lebih enak jadi orang lain ini, di luar diri kita itu sendiri. Padahal kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak. Tetapi kita rasanya itu tidak puas dengan keberadaan diri kita. Kenapa saya tidak seperti orang itu, gitu loh, Bapak. Sebenarnya perasaan itu apa itu, Pak? Ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan. Yang pertama, mari kita lihat tentang yang kita sebut kelebihan. Saya memberi definisi kelebihan adalah suatu kemampuan atau karakteristik, suatu ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik daripada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita itu juga. Jadi artinya begini, kita misalkan pandai sekali dengan matematik, namun kita lemah dalam misalnya bahasa atau sejarah. Nah, kita katakan itu kelebihan kita. Sebab dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan kita yang lain, kemampuan kita dalam matematik lah yang paling tinggi. Nah, masalahnya adalah ada kalanya kita sendiri tidak menghargai kemampuan kita itu. Di mana kita lebih dalam hal matematika misalnya atau yang lainnya. Kenapa kita nggak menghargai kelebihan kita itu? Sebab kita menginginkan kita mampu dalam bidang yang lain. Saya berikan contoh ya. Ada orang yang sangat cekatan dengan tangannya. Begitu cekatan sehingga dia bisa banyak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan tangan. Namun dia nggak suka bahwa dia hanya bisa cekatan dengan tangannya. Dia inginnya adalah misalnya dia bisa menghafal banyak. Karena dia mau misalnya terpandang seperti seorang dokter. Nah, memang dia itu nggak mempunyai kemampuan menghafal. Tapi itulah yang menjadi fokus utamanya. Sehingga kelebihannya dalam bidang kecekatan tangan, dia abaikan. Jadi salah satu penyebab kenapa kok kita ini sulit menerima kelebihan kita, kadang-kala karena memang kita nggak mau kita lebih dalam hal itu. Maunya lebih dalam hal yang lain. Iya. Kadangkala juga ada orang yang sulit mengakui kelebihannya karena dia selalu melihat orang lain yang lebih hebat begitu, Pak Paul, dalam bidang yang dia rasanya sebenarnya lebih gitu ya. Betul. Jadi yang kita sebut kelebihan itu sebetulnya juga bisa kita katakan relatif, ya, baik kekurangan atau kelebihan sebetulnya relatif. Kelebihan relatif karena kita mungkin merasa lebih dibandingkan dengan 5 orang. Kita mungkin di kelas kita dulu, dari 20 anak, kita paling lebih dalam hal tertentu, misalnya dalam hal sejarah. Kemudian kita kuliah, kita bertemu dengan teman-teman yang lain, yang ternyata lebih pandai dari kita, bahkan dalam hal-hal yang kita dulu anggap kita sangat baik. Nah, akhirnya yang kita anggap kelebihan, berhenti menjadi kelebihan. Sebab dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mereka kok lebih tinggi lagi. Iya. Nah, bagaimana halnya dengan kekurangan? Jadi atau segi negatifnya itu, Pak. Nah, kekurangan inilah definisi saya adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap kurang biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Maksud saya begini. Misalkan kita nggak begitu peduli ya tentang kemampuan mereparasi mobil. Kita nggak pusing kita ini bisa apa enggak dengan mesin-mesin mobil, nggak pusing. Orang lain mungkin bisa montir, bisa, tapi kita nggak merasa terganggu. Begitu.
Namun kita mungkin terganggu sekali karena kita nggak bisa bermain musik. Teman-teman kita misalkan bisa bermain musik. Nah, kenapa kita terganggu nggak bisa bermain musik, namun nggak terganggu nggak bisa membetulkan mobil? Alasannya sangat sederhana, yaitu kita menganggap seharusnya kita ini bisa bermain musik. Kita mengharapkan kita ini mampu bermain musik. Tapi kita nggak mengharapkan kita mampu membetulkan mobil. Makanya kita nggak dipusingkan waktu kita tahu kita nggak bisa membetulkan mobil. Jadi sekali lagi, kekurangan adalah poin yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya. Namun ternyata tidak. Nah, kekurangan ini biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder. Kenapa? Ya sebab kita akhirnya menganggap karena saya nggak bisa ini main musik misalnya, saya nggak dihargai oleh orang. Nah, jadi membuat kita akhirnya merasa malu atau minder karena anggapan pada diri kita bahwa orang ya memandang tinggi orang yang bermain musik. Yang nggak bermain musik, orang anggap rendah. Nah, otomatis kita merasa jadinya rendah. Ya, dalam hal itu dia tidak membandingkan lagi dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, Pak Bas. Nah, seringkali inilah anehnya kita ya. Kita ini kalau sudah terpaku pada kekurangan kita akhirnya luput melihat kelebihan kita. Luput ya. Kita hanya menyoroti di mana kita kurang itu. Dan sekali lagi yang namanya kurang adalah kurang waktu kita melihat seharusnya kita memiliki kemampuan itu. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kelebihan dan kekurangan itu relatif ya. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Di tengah orang yang lebih berbakat, kelebihan kita biasa-biasa saja. Dan di tengah orang yang berbakat, kekurangan kita semakin terasakan. Aduh, rasanya kok kita kurang benar. Nggak bisa ini, betul. Karena kita di tengah-tengah orang yang kemampuannya tinggi-tinggi. Tapi kalau misalkan kita di tengah-tengah orang yang kemampuannya di bawah kita, kemungkinan kita nggak akan merasa begitu. Kita akan merasa oke saja. Ya, dalam hal ini memang kadang-kadang ada kesalahpahaman, Mak Boleh, antara kerendahan hati dan kerendahan diri itu tadi loh. Jadi karena khawatir dikatakan sombong dan sebagainya, lalu dia ya menganggap saya ini bukan apa-apa, saya ini tidak bisa apa-apa, tidak ada sesuatu kontribusi yang bisa saya berikan dan sebagainya gitu. Kalau hanya atas retorika ya, perkataan-perkataan, saya kira ya bisa diterima ya, untuk sopan kita berkata, ya saya nggak bisa kok. Asal dalam hati memang kita percaya, kita tahu kemampuan kita. Nah, yang jangan sampai terjadi adalah kita ini bukannya retorika, benar-benar percayai kita nggak mampu gitu. Jadi karena khawatir dikatakan sombong, khawatir dikatakan mau menguasai segala sesuatu. Jadi akhirnya kita mengundurkan diri ya. Atau justru seperti mencari dukungan ya. Maksudnya kan rasanya ada orang-orang yang melihat dirinya begitu kurang, ya dia akhirnya memang mungkin sebagai pelampiasannya mencari orang-orang yang lebih kurang lagi dari dia, yang akhirnya seperti tidak terpacu untuk justru mencapai mengembangkan sisi-sisi kelebihannya yang lain gitu. Yang akhirnya terus misalkan tadi contohnya Pak Paul tentang orang yang musik begitu ya. Terus jadi sebenarnya mungkin kalau dia mau belajar masih bisa mengembangkan yang kemampuan yang dia miliki, tapi akhirnya dia bandingkan dengan orang yang lain untuk memuaskan, ya pokoknya saya bisa lah gitu. Tapi akhirnya tidak terpacu untuk menjadi lebih gitu. Ya, banyak hal yang kita lakukan untuk menyangkali keberadaan diri kita. Itu anehnya kita, Ibu kita. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah tadi itu ya. Karena kita mau menyangkali bahwa kita hanya mampu segini, dan kita nggak mau orang melihat kita hanya mampu segitu. Nah, kita akhirnya berteman dengan yang lebih kurang dari kita, misalnya begitu. Atau kita menyembunyikan kebisaan kita. Karena apa? Oh, hanya bisanya segini. Nah, masalahnya bukannya kita ini kok terlalu rendah hati atau apa. Bukan, persoalannya kita malu. Kita hanya bisa segini. Nah, sekali lagi ya, intinya adalah kita nggak mau menerima. Kita menyangkali itu tuh, bahwa kita hanya bisa segini. Kita nggak terima
Sebab kita beranggapan seharusnya lebih. Nah, ini salah satu sumber konflik batiniah dalam diri kebanyakan kita ini. Iya. Konflik itu yang membuat seseorang tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu Pak. Tepat sekali. Nah, dalam hal ini apakah Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip atau pedoman bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kelebihan dan kekurangan diri kita itu? Salah satu pasal yang menjelaskan dengan mendetail tentang penerimaan terhadap satu sama lain adalah 1 Korintus pasal 12. Saya akan bacakan ayat 21 hingga ayat 25. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini dalam perumpamaan tubuh yang Tuhan ingin katakan adalah bahwa kita sesama anggota tubuh Kristus seharusnya saling mendukung, saling menopang dalam perbedaan-perbedaan kita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sini. Yang pertama adalah kita jelas bisa melihat bahwa kita tidak diciptakan sama. Ada yang mata, kaki, telinga, dan sebagainya. Nah, tidak sama dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam hal jenis kemampuan. Enggak semua orang itu bisa filsafat. Enggak semua orang bisa matematika. Enggak semua orang bisa cekatan dengan tangan. Jadi itu memang adalah desain Tuhan untuk kehidupan manusia di bumi ini. Berikutnya, manusia itu enggak sama juga dalam segi tingkat kemampuan. Meskipun kita dengan misalnya teman kita mempunyai jenis kemampuan yang serupa, sama-sama misalnya bisa fisika, tapi tidak berarti kita ini mempunyai tingkat kemampuan yang sama. Begitu. Jadi poin pertama, Tuhan sudah memang menjelaskan kita tidak diciptakan sama. Dan dalam kehendak Tuhan, Dia menetapkan siapa punya apa dan berapa banyaknya dipunyai oleh orang itu. Dan kita sebagai anaknya, ciptaannya, ya menerima hal itu. Nah, yang sulit itu adalah menemukan jati dirinya, Pak. Misalnya tadi dalam Korintus dikatakan sebagai mata, sebagai telinga, dan sebagainya. Menyadari fungsinya dia sebagai apa gitu. Jadi selama dia masih tidak menemukan fungsinya, saya rasa akan sulit dia menerima keberadaan dirinya itu, Pak. Salah satu pemikiran yang saya kira seringkali membuat kita itu bingung ya dengan diri kita waktu memikirkan kita bisanya apa adalah kita memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, saya kira Tuhan itu realistik ya. Tuhan nggak mengharapkan kita bisa melakukan sesuatu yang kita nggak pernah tahu itu apa. Nah, yang saya ingin katakan adalah begini. Temuilah kebisaan kita dari hal-hal yang telah terjadi pada diri kita. Kalau memangnya belum terjadi, kita tidak tahu apa itu, kita nggak usah cari-cari. Nah, kadang-kadang saya melihat ini salah satu sumber masalah. Orang itu sepertinya membuka-buka lemari, mencari-cari saya bisanya apa ya. Yang dia sudah lewati, yang dia sudah pernah hadapi dalam hidup ini, dia nggak lihat lagi. Yang dia lihat adalah yang belum terjadi, yang belum pernah dia itu temukan. Seolah-olah nun jauh di sana, terdapatlah bakat dia yang masih tersembunyi itu. Tidak. Tuhan menempatkan kita di dalam situasi-situasi kehidupan. Kita ini nggak kebetulan melewati situasi kehidupan kita.
Tuhan yang memang menempatkan. Dan dari situasi yang telah Tuhan tempatkan itulah kita perlu mengacak dan mengeksplorasi. Di manakah kira-kira saya itu telah masuk dengan baik? Di manakah saya bisa bersumbangsi? Di manakah saya bisa menyumbangkan kemampuan saya? Apa kemampuan yang telah saya temui dalam hal-hal yang telah saya lewati itu? Jadi mulailah dari hal-hal yang sudah kita lewati. Katakanlah jenis kemampuan itu sudah mulai kita temukan gitu Pak Paul ya. Tapi untuk mengetahui batasan tingkat kemampuan ini nih yang kadang-kadang susah gitu ya. Maksudnya memang ada orang yang masih bisa terus berkembang lagi, tapi ada orang yang memang juga terus dipacu seperti apa yang memang tingkat kemampuannya sudah segitu. Tapi untuk kita bisa mengetahui, oke lah saya memang hanya segini ini yang rasanya sulit ya. Saya kira memang nggak bisa dengan cepat ya kita pastikan, oh ini batasnya saya. Jadi akan selalu ada tarik-menarik gitu. Sampai seberapa jauhnya kita masih bisa mengembangkan diri. Tapi saya kira kita akan tahu ya, kalau kita sudah mencobanya beberapa kali, dan kok rasanya mentok di sini. Ya kemungkinan memang kita di sini. Jadi kalau terlalu kita paksakan, kita sendiri juga akan tahu bahwa kok kayaknya ini udah seperti bukan diri saya lagi. Saya udah jadinya nggak lagi yang normal ini. Mulai terlalu tertekan atau apa. Berarti ya udah dah, kita sabar dulu sampai di situ. Selain prinsip bahwa kita harus menyadari bahwa kita memang berbeda dengan yang lain, apakah ada prinsip yang lain di dalam pembacaan Korintus tadi, Pak? Yang berikutnya adalah, ternyata Tuhan menuntut yang lebih berbakat atau lebih berkarunia untuk memperhatikan yang lebih lemah. Ya. Nah, Tuhan berkata, bukan saja kita ini perlu menoleransi keberadaan atau kehadiran seseorang yang lebih lemah dari kita. Tuhan menuntut kita memberi penghormatan yang khusus. Nah, ini suatu hal yang memang bertentangan dengan jiwa atau sistem hidup di dunia ini. Di dalam dunia yang kompetitif, kita nggak akan berkata, oh ini prinsip yang betul. Dalam dunia yang kompetitif kita akan berkata, siapa yang nggak bisa mengikuti, biarlah dia terpental. Dan siapa yang nggak bisa memang berlari secepat kita, hendaklah dia tinggal di belakang. Itulah filsafat dunia yang kompetitif ini. Tapi Tuhan memang menghendaki kita berbeda ya dari dunia. Tuhan justru berkata, kepada yang lebih lemah, Tuhan berkata, ya perhatikan. Dan bukan saja toleransilah kehadirannya, berilah dia penghormatan yang lebih khusus. Jadi bukannya menginjak, membuang, tapi Tuhan ingin kita menyayangi, menghormati. Jangan sampai kita itu akhirnya tidak lagi menghargai dan menghormatinya. Sepertinya kita ini membuangnya. Jangan. Nah, dari sini kita bisa belajar sekurang-kurangnya satu poin, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Yaitu Tuhan menginginkan kita melihat manusia bukan dari kegunaannya. Itu salah satu prinsip yang ditekankan sekali Alkitab. Tuhan menginginkan kita memandang manusia bukan dari segi kegunaannya, tapi dari segi bahwa dia adalah orang yang Tuhan sudah ciptakan dan tempatkan di samping kita. Dan siapapun yang Tuhan sudah tempatkan dan ciptakan di samping kita itu adalah ciptaan Tuhan yang kita mesti juga hormati. Nah, di dalam kaitannya menerima kelebihan dan kekurangan itu apa tuh Pak, prinsip ini? Begini, kalau kita memang mempunyai kekuatan dalam bidang-bidang tertentu dan dia memang Tuhan meminta kita untuk bisa sebaiknya ya memberikan bantuan kita juga kepada orang yang kita anggap lebih lemah itu. Jangan malah kita melecehkannya atau membuangnya. Sumbangkanlah, bagilah, tolonglah yang lebih lemah itu. Dalam hal inilah kita menghormati ya, memperlakukan dia dengan khusus. Seperti itu. Ya, dan mungkin sekaligus mensyukuri bahwa kita punya kelebihan itu Pak, dibandingkan yang lain. Betul. Prinsip yang lain apa Pak? Yang lainnya lagi adalah ini. Tuhan berkata justru ya, yang lebih lemah itu, yang lebih dibutuhkan. Lebih perlu itu Tuhan berkata ya. Jadi ini suatu hal yang memang kok ganjil ya. Firman Tuhan berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
atau justru penting? Itu intinya Tuhan ingin berkata. Wah, kita ini bisa dibuat pusing ya dengan firman Tuhan ini. Sebab enggak, dalam hidup kita berkata yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, itu menyusahkan kita. Bukannya penting, mengganggu kok. Tapi Tuhan berkata enggak, penting. Nah, ini membuat kita bertanya ya, kok Tuhan berkata yang lemah itu kok penting? Pentingnya untuk apa? Saya nggak bisa menemukan kesimpulan yang lain, kecuali satu. Dan ini saya kira tema yang mengalir secara deras di Alkitab, yaitu yang lemah akan Tuhan pakai untuk membentuk kita, agar kita lebih menyerupai Tuhan. Sebab tujuan Tuhan adalah membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Sebab firman Tuhan berkata kan kita dibentuk untuk serupa seperti Kristus. Waktu saya lebih bersabar dengan yang lebih lemah, saya lebih menyerupai Tuhan. Waktu saya menolong yang lebih lemah, bukan menekan atau membuangnya, saya lebih menyerupai Tuhan. Waktu saya menahan mulut saya daripada mencaci maki yang lebih lemah, saya lebih menyerupai Tuhan. Tampaknya memang konsep ini untuk diterapkan dalam nilai dunia yang begitu kompetitif berat ya Pak Paul ya, karena sangat berat. Orang selama ini dibesarkan sepertinya memang selalu berusaha untuk lebih baik, dan belajar dari orang yang lebih baik, dan dengan pandangan ini kan kita cenderung mengabaikan yang lebih lemah. Dan akhirnya memang seperti yang Pak Paul katakan, selalu dalam kita bergaul, bahkan melihat diri kita juga selalu dari nilai guna itu tadi ya. Betul. Jadi salah satu pelajaran yang penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah, ingatlah bahwa kemampuan yang kau miliki pemberian Tuhan. Misalkan kita punya 10, teman kita punya 1. Jangan berbangga sebab kita punya 10, dia punya 1. Sebab Tuhan sudah menetapkan dalam kemurahannya, kita memiliki 10. Yang 1 itu ya hanya memiliki 1. Bukannya karena kita lebih hebat, bukan. Kalau Tuhan memutuskan kita diberikan IQ 50, kita harus terima 50. Dan kita nggak mungkin mengembangkan diri seperti apa diri. Tapi dalam kemurahan Tuhan, misalkan Tuhan memberi kita IQ 135. Sehingga kita belajar lebih cepat dan belajar lebih banyak, bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Tapi itu bukan karena kita yang menentukan IQ kita dari awalnya. Itu pemberian Tuhan. Jadi itu yang Tuhan ingin kita sadari. Yang kita miliki pemberian Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan yang lebih kecil kepada orang lain, jangan kita memandangnya rendah. Sebab sebetulnya kita bisa Tuhan balik. Kita yang terima yang kecil tadinya. Begitu. Nah, salah satu hal yang saya akhirnya simpulkan juga adalah ini. Tuhan tidak terlalu berminat mengubah lingkungan luar. Tuhan lebih berminat mengubah diri kita. Betapa indahnya kan ya kalau tidak ada lagi orang yang minder di dunia ini karena nggak bisa menerima dirinya dan sebagainya. Tapi Tuhan memang di Alkitab nggak pernah membahas hal-hal itu. Yang Tuhan bahas adalah, yang Tuhan minta adalah kita menoleransi orang yang lebih lemah. Kenapa? Sebab begini saya lihatnya. Waktu kita bisa menoleransi, membangun, memperlakukan dengan hormat orang yang lebih lemah, kita menjadi lebih seperti Tuhan, lebih sabar. Nah, orang yang lebih sabar terhadap orang yang lemah, lebih bisa menerima orang yang lemah. Dan orang yang lemah, kalau dia diterima, dia nggak minder lagi. Itu intinya. Sebab sebetulnya kita ini minder apa nggak minder, menghargai apa tidak kebiasaan kita, itu bergantung pada respons yang kita terima dari orang lain. Kita ini sebetulnya sesama orang yang berhutang. Kita semua ini pemberi hutang sekaligus penerima hutang dari satu sama lain. Kita tahu kita bisa menyanyi karena orang bilang suara kita baik. Kita tahu kita bisa fisika, guru kita kasih angka yang baik, kita bisa fisika. Jadi kita tahu siapa kita, kemampuan kita dari pemberian orang. Orang menerima kita, memuji kita, itu akan membangun harga diri kita. Orang mencela kita, kita akan lebih mempunyai harga diri yang lebih rendah. Jadi yang Tuhan ubah adalah sekali lagi, bukannya tiba-tiba nggak ada orang lagi yang minder, bukan. Yang Tuhan ubah adalah yang mempunyai banyak, apakah bisa mengasihani dan menolong yang lebih lemah, menerima yang lebih lemah. Sebab waktu kita lakukan itu, yang lebih lemah nggak minder lagi. Berarti kepada seseorang yang diberikan lebih banyak, itu ada tuntutan yang lebih banyak pula, Pak. Betul, betul. Nah, dan ini memang susah ya, karena yang lebih banyak seringkali nggak berpikir begitu ya. Iya.
Iya. Tapi juga di samping itu kita tidak diminta juga bersikap pasif karena apa? Menganggap bahwa ya memang diri saya cuma seperti itu. Padahal sebenarnya tadi Ibu Esther katakan bisa dikembangkan gitu, Pak. Iya. Jadi selama masih ada ruang, berkembanglah, bergeraklah, gerak. Ada satu pepatah Inggris yang bagus sekali ya, yang berkata begini, be yourself, but be the best of you. Artinya jadi dirimu, jangan jadi diri orang lain ya, jadilah dirimu. Tapi jadilah dirimu yang terbaik. Begitu. Iya. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini yang pasti akan memberikan rangsangan, memberikan semangat kepada para pendengar kita dan kita semua untuk mensyukuri segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga sekaligus menerima kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menerima kelebihan dan kekurangan kita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.